Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari terlebih dahulu kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, pada video kali ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu tentang menyambut usia baligh. Nah, setelah anak-anak mempelajari materi ini, anak-anak dapat memahami tanda-tanda usia baligh menurut pandangan ilmu fikih, kemudian memahami tanda-tanda usia baligh menurut pandangan ilmu biologi, dan memahami tanggung jawab yang baik setelah baligh. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar pada 4.2, yaitu perkembangan manusia. Coba anak-anak hitung berapa umur kalian sekarang. Coba dihitung berdasarkan dari tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian dari sejak kecil kelas 1 sampai dengan kelas 4 sekarang? Apakah masih anak-anak atau sudah dewasa? Nah, tentunya kalian pasti mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting. Kenapa? Sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia baligh atau dewasa. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang tanda-tanda baligh dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni tentang biologi. Namun, kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, berikut adalah tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih. Coba anak-anak perhatikan gambar 4.3. Anak-anak, fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah yang baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda baligh. Berikut ini Ibu jelaskan tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih. Yang pertama, mimpi basah. Mimpi basah adalah mimpi yang berisi kegiatan seksual dan menyebabkan keluarnya air mani. Nah, apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukanlah anak-anak lagi, tapi tergolong baligh atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Yang kedua, haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah usia baligh dengan cara yang normal pada waktu tertentu tanpa ada sebab-sebab tertentu. Datangnya haid itu menandakan bahwa kalian telah baligh. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Nah, sempurnanya berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan
Dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah, anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, dia telah masuk usia baligh. Meskipun sebelumnya tidak pernah mengalami tanda-tanda baligh lainnya. Nah, anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Nah, untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka dia wajib mandi terlebih dahulu. Berikut adalah tanda-tanda baligh dalam pandangan ilmu biologi. Nah, bagi anak laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, janggut, dan jambang. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat dan cepat besar. Gerak menjadi lebih aktif. Nafsu makan meningkat, makan pun akan lebih banyak. Nah, bagi anak perempuan, perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibandingkan laki-laki. Nah, selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Nah, selanjutnya adalah tanggung jawab atau kewajiban setelah usia baligh. Yang pertama, bagi kalian yang sudah baligh, kalian harus melaksanakan sholat fardu. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama, dan sebaliknya orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agama. Yang kedua, menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Nah, pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh, dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit terlihat. Yang ketiga, mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki maupun perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu dimulai sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah baligh dibebani hukum syariat. Alhamdulillah, materi hari ini selesai sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami tanda-tanda usia baligh menurut pandangan ilmu fikih, menurut pandangan ilmu biologi, dan tanggung jawab setelah baligh. Tetap belajar di rumah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.